Hi everyone, Shalom. I am Tony. I want to read a part of Bible today in Psalm 9 verse 1 to 21. For the director of music, to the tune of The Death of the Sun, a psalm by David. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. My enemies turn back. They stumble and perish before you. For you have upheld my right and my cause, sitting enthroned as the righteous judge. You have rebuked the nations and destroyed the wicked. You have brought out their name forever and ever. Endless ruin has overtaken my enemies. You have uprooted their cities. Even the memory of them has perished. The Lord reigns forever. He has established his throne for judgment. He rules the world in righteousness and judges the peoples with equity. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Sing the praises of the Lord, enthroned in Zion. Proclaim among the nations what he has done. For he who avenges blood remembers. He does not ignore the cries of the afflicted. Lord, see how my enemies persecute me. Have mercy and lift me up from the gates of death, that I may declare your praises in the gates of daughter Zion, and there rejoice in your salvation. The nations have fallen into the pit they have dug. Their feet are caught in the net they have hidden. The Lord is known by his acts of justice. The wicked are ensnared by the work of their hands. The wicked go down to the realm of death. All the nations that forget God, but God will never forget the needy. The hope of the afflicted will never perish. Arise, Lord, do not let mortals triumph. Let the nations be judged in your presence. Strike them with terror, Lord. Let the nations know they are only mortal. That's the reading of the Bible today. God bless you. Thank you. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu beserta dengan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Mazmur 9 yang tadi sudah dibacakan oleh saudara kita bernama Tony di dalam bahasa Inggris. Mari saudara buka Alkitabmu dan perhatikan Mazmur 9. Kita akan membahas Mazmur tersebut. Saudara, judul Mazmur 9 adalah Allah, pelindung orang-orang saleh. Penulis Mazmur ini adalah Daud. Jika kita membaca apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur ini, maka kita mendapati bahwa Mazmur ini berisikan ungkapan syukur atas pertolongan Tuhan. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena telah melindunginya dari para musuhnya yang ingin menghancurkan hidupnya. Tuhan melindungi orang-orang benar dan melepaskannya dari musuhnya. Saudara, Mazmur 9 ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ucapan syukur dan alasan bersyukur. Itu dari ayat 2 sampai ayat 11. Di ayat 2 dan 3, Daud mengatakan bahwa aku mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau.
dan bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Pemazmur Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat apa, saudara sekalian? Ayat 4 sampai 11 adalah alasan yang diungkapkan oleh Daud tentang mengapa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 4, musuhnya Daud telah mundur darinya, tersandung jatuh dan binasa di hadapan Tuhan. Masa muda Daud telah mengalami banyak proses pembentukan dari Tuhan. Ketika Daud masih muda belia, Daud kelihatannya tidak terlalu dianggap baik oleh saudara-saudaranya maupun oleh orang tuanya. Dia hanya ditugaskan untuk menjaga domba milik bapaknya. Titik balik kehidupan Daud terjadi ketika ia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan sejak ia mengalahkan Goliat, sinar kebintangan Daud muncul, dan itu membuat iri hati dan menimbulkan kebencian dari Saul, sehingga Saul berkali-kali ingin menghancurkan Daud, tetapi justru Daud yang dilindungi Tuhan dan Saul yang kena celaka sendiri. Selain dia dimusuhi oleh Saul, Daud juga mendapat perlawanan dari orang lain. Dia dikhianati oleh panglimanya yang bernama Yoab, dan juga seorang imam Abyatar juga pernah mengkhianatinya. 2 kali dia ingin dikudeta oleh anaknya sendiri yang bernama Adonia dan Absalom. Silakan saudara baca 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja sebagai pesan terakhir Daud kepada Salomo yang akan menggantikannya menjadi raja, yaitu baca 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Saudara, kemudian ayat yang kelima, Daud mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan telah menjadi pembelanya. Mungkin saja pada masa itu telah tersiar kabar negatif dan buruk tentang Daud. Mungkin ada fitnah tentang Daud kalau dia ingin dan telah mengkudeta Saul. Dan juga mungkin ada kabar-kabar negatif, segala macam cerita-cerita buruk tentang Daud. Namun saudara, fakta dan waktu membuktikan kalau Daud itu benar di hadapan Tuhan. Ketika ia dikejar oleh Saul untuk dibunuh, justru Daud yang memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud menghormati Saul. Dan melalui proses waktu, semua fakta menjadi nyata. Tuhanlah yang membela Daud. Orang benar dilindungi Tuhan, orang jahat dibinasakan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah adil. Dia adalah pembela orang benar. Ayat 6 dan 9, musuh-musuh juga telah dikalahkan oleh Tuhan. Ayat 11, ayat 10 dan 11 sebagai satu kesimpulan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mencari dan mengharapkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Itu yang pertama, saudara, alasan dia mengucap syukur. Dan yang kedua adalah pujian kepada Tuhan di ayat 12 dan 13. Setelah menaikkan syukur kepada Tuhan, Daud mengajak kita untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ayat 12 berkata, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Saudara,
pemazmur berkata, bermazmurlah dan beritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Saudara, Daud tidak hanya mengucap syukur, tapi dia juga memberitakan perbuatan baik yang telah dia alami dari Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan kepada kita adalah satu hal, tapi menceritakan kebaikannya kepada bangsa-bangsa itu merupakan hal yang lain. Dan dua hal ini harus ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, tapi kita juga menceritakan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi, bahwa Tuhan itu melindungi kita semua. Nah, saudara-saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, bagian Mazmur yang ketiga ini adalah permohonan dan keyakinan. Permohonan dan keyakinan. Setelah pujian kepada Tuhan, Mazmur ini diakhiri dengan permohonan dan pernyataan keyakinan kepada Tuhan. Di ayat 14 dan 15, Daud memohon pertolongan Tuhan agar lepas dari kesengsaraan yang disebabkan oleh para pembencinya. Banyak orang yang membencinya, dan itu mendatangkan beban yang berat dan membuatnya merasa sengsara. Di sana dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, ayat ini ada mengandung dua permohonan. Permohonan yang pertama adalah, kasihanilah aku karena penderitaan yang kualami. Istilah penderitaan di sana bisa berarti satu pergolakan di dalam dirinya yang menyebabkan satu penderitaan yang besar yang dihadapi. Dan yang kedua adalah, angkatlah aku dari pintu kematian. Angkatlah aku dari pintu kematian, and lift me up from the gate of death. Angkatlah aku dari pintu kematian. Dalam terjemahan Indonesia kita tidak melihat ada istilah angkatlah aku dari pintu kematian. Tetapi kalau kita membandingkan terjemahan NIV, maka di sana jelas sekali, angkatlah aku dari pintu kematian. Saudara, istilah sengsara bisa berarti penderitaan, kesusahan, kemalangan. Dan penyebab Daud merasa sengsara dan susah adalah karena dia dibenci oleh orang lain. Pada waktu itu yang membenci Daud adalah Saul, sehingga ia berusaha membinasakan Daud. Para pengikut Saul, saya yakin, juga ikut membenci Daud, dan keturunan Saul yang lain mungkin juga akan membenci Daud, dan kerabat-kerabat Saul juga mungkin akan ikut membenci Daud, kecuali Yonatan yang begitu mengasihi Daud dan mengikat persahabatan dengan Daud. Dan tokoh-tokoh lain, saudara, yang berseberangan dengan Daud pada waktu itu, saya percaya tentu ada banyak sekali yang tidak begitu suka kepada Daud. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana kehidupan, pergumulan, penderitaan, kesengsaraan yang dihadapi oleh Daud. Itulah sebabnya Daud memohon agar Tuhan mengangkatnya dari pintu kematian. Suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan betapa hebatnya beban kehidupan yang dialami oleh Daud. Setelah permohonan, lalu kemudian Daud menyatakan keyakinannya kepada Tuhan yang ia ungkapkan di dalam ayat 16 sampai 21. Ayat 16 berkata, orang jahat akan jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Ini satu keyakinan dari Daud. Lalu ayat 17, Tuhan adalah hakim dan ia akan melakukan penghakiman atas orang-orang jahat. Orang jahat akan jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Daud yakin dengan itu karena dia sudah mengalaminya. Ayat 18, orang fasik dan orang-orang yang mengabaikan Tuhan akan berakhir hidupnya.
ayat 19 sampai 21, kesusahan orang-orang benar akan segera berakhir, sedangkan kebahagiaan orang jahat juga akan segera berakhir. Orang-orang benar akan bahagia selamanya, sementara orang-orang fasik akan sengsara selamanya. Itulah saudara keyakinan Daud kepada Tuhan, karena dia sendiri menyaksikan, dia sendiri mengalami, dan itulah sebabnya Mazmur ini lahir dari Daud. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu persoalan hidupmu seperti apa secara pribadi. Tetapi saudara, jika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Daud, penyebabnya adalah karena kebencian orang-orang terhadapnya. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pembela kita. Dia adalah hakim yang adil yang akan menjadi pembela kita. Saudara sekalian, kita hidup dalam dunia yang berdosa, dan kadang-kadang kita dibenci dan kita tidak tahu alasan kita dibenci, dan kebencian orang terhadap kita membuat kita menderita. Mereka memburukkan nama kita, mereka menutup pintu rejeki kita, mereka menghambat karir kita, dan mereka menyebarkan fitnah kemana-mana tentang kita. Dan jangan takut, selama kita benar dan kita berjalan di dalam jalan Tuhan, akan ada saatnya Tuhan menjadi pembela kita. Yang penting kita tetap bersabar, kita tetap bersandar, berharap, dan melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan biarkanlah Tuhan yang membalasnya. Yang penting kita berserah kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud, dan itulah yang dipraktekkan oleh Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi orang yang berbuat jahat kepada dia jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Saudara sekalian, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Selama kita benar berjalan dalam jalan Tuhan, tidak perlu takut, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pembela hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.